Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wal 'aqibatu lil muttaqin wa la 'udwana illa 'alal zalimin. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه ومن والاه. أما بعد. Hadirin jamaah kaum muslimin rahimakumullah, puji dan syukur marilah terus kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa taala, bahwa sampai dengan malam hari ini kita semua masih terus diberi nikmat oleh Allah Subhanahu wa taala. Setidaknya Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, malam ini kita semua masih diberi nikmat waktu oleh Allah Subhanahu wa taala. Kita juga masih diberi nikmat kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita juga masih diberi nikmat sehat wal afiat. Mudah-mudahan nikmat-nikmat itu terus diberikan oleh Allah agar kita terus bersemangat dalam melaksanakan rangkaian ibadah puasa kita sampai dengan hari yang terakhir nanti. Salam dan selawat semoga tercurahkan kepada junjungan Nabi besar kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dengan terus berselawat kepada beliau. Mudah-mudahan kita semua akan dapatkan syafaatnya, baik itu syafaat di dunia, lebih-lebih syafaat di akhirat nanti. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, alhamdulillah hari ini kita sudah berada di hari yang ke 9 atau 10 Pak? 10 Pak. Di hari yang ke-10. Non sewu, di hari yang ke-10 Bapak Ibu masih semangat napa boten? Semangat. Kira-kira semangat apa Pak? Semangat puasa nopo semangat berbuka nopo semangat apa? Semuanya. Oh, luar biasa. Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, malam ini saya hanya ingin menyampaikan kepada kita 2 poin, yang kemudian 2 poin ini insya Allah kita jadikan sebagai pegangan buat kita untuk melaju melangkah menuju pelaksanaan ibadah puasa kita sampai dengan hari yang terakhir nanti. Yang pertama yang ingin saya sampaikan Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, bahwa sadar atau tidak, saya dan penjenengan semua, baik itu bulan suci Ramadan maupun ibadah puasa yang kita lakukan saat ini, sedang mendidik kita semuanya agar supaya di dalam hidup dan kehidupan kita itu kita terus menjadi orang baik. Jadi keduanya, baik itu puasa maupun bulan Ramadan, itu sedang menuntun kita agar supaya kita hadir menjadi pribadi yang baik dalam hidup dan kehidupan kita. Bahkan tidak hanya sampai di situ, kita juga dituntun oleh Ramadan dan puasa agar supaya kita hadir menjadi pribadi yang cinta dengan kebaikan. Tidak hanya sekedar menjadi baik, tapi juga mencintai kebaikan.
Hanya berhenti di situ kah? Ternyata tidak. Ada satu lagi yang harus kita hadirkan dalam kepribadian kita, yakni kita harus hadir menjadi pribadi yang suka mengedarkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan kita. Jadi kalau kita belajar dari puasa, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, sepanjang 1 bulan ini itu kita dididik menjadi orang yang lebih suka memberi daripada meminta. Jadi kita amalkan hadis yadul ulya khairun min yadis sufla. Jadi tanpa kita sadari Bapak Ibu, pendidikan dari bulan suci Ramadan, pengetahuan dari ibadah puasa untuk hidup dan kehidupan kita adalah bahwa keduanya mendidik dan menuntun kita agar supaya menjadi orang baik, menjadi orang yang cinta dengan kebaikan, sekaligus juga senang mengedarkan kebaikan di tengah-tengah kehidupan masyarakat. Nah, Al-Quran, Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, menuntun kita bahwa dalam hidup itu lakukanlah kebaikan sebanyak mungkin. Kalau bahasa anak muda sekarang itu, jangan pernah lelah, jangan pernah letih menjadi orang baik. Kenapa demikian? Quran mengatakan bahwa balasan untuk setiap kebaikan yang kita lakukan sesungguhnya adalah kebaikan juga. Hal jazaa'ul ihsan illal ihsan. Tidak ada balasan untuk sebuah kebaikan, kata Allah, kecuali kebaikan itu sendiri. Jadi mungkin kita berkata bahwa kalau kita mau berbuat baik itu kalau kita punya materi misalnya. Ternyata tidak begitu. Kebaikan yang kita edarkan itu tidak selamanya dalam bentuk materi. Kalau kita punya pikiran misalnya, maka edarkanlah pikiran itu kepada orang-orang di sekitar kita. Kita punya ilmu, kita punya pengetahuan, maka edarkanlah itu untuk orang-orang di sekitar kita. Sampai pada kalau kita punya materi, kalau kita punya harta, maka edarkanlah itu untuk orang-orang di sekitar kita. Di dalam ayat yang lain, agama juga mengajarkan kepada kita, sekaligus memotivasi kita, bahwa sekecil apapun kebaikan yang kita lakukan sepanjang hidup kita, semuanya pasti akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. فَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ وَمَنْ يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ شَرًّا يَرَهُ. Begitu juga sebaliknya, sekecil apapun keburukan yang kita lakukan sepanjang hidup kita, semuanya juga akan dibalas oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dua-duanya, baik dan buruk, itu mendapat apresiasi dari agama. Baik melahirkan pahala dan buruk melahirkan dosa. Pilihannya itu ada di tangan kita. Kalau kita ingin agar hidup kita menjadi baik, maka lakukanlah kebaikan sekecil apapun, dan kuatkanlah keyakinan bahwa kebaikan kita itu pasti akan dibalas oleh Allah, pasti akan bermanfaat untuk kita. Nah, mudah-mudahan Bapak Ibu yang saya hormati rahimakumullah, sisa waktu 20 atau 19 hari ke depan, mudah-mudahan kita tetap menjadi orang baik. Dalam kehidupan masyarakat itu, Bapak Ibu, setidaknya ada dua tipologi manusia. Ada orang di masyarakat itu, kalau dia ada dalam kelompok masyarakat itu, hampir semua orang senang kepadanya karena dia dianggap sebagai orang baik.
Dan ketika dia pergi, semua orang kemudian merindukan kehadirannya. Jadi hebatnya orang baik itu di situ. Dia ada, orang senang, dan ketika dia pergi, itu semua orang merindukannya. Beda dengan orang yang nun sewu, yang tidak baik misalnya. Itu kadang-kadang hadirnya di tengah-tengah masyarakat itu tidak pernah memberikan manfaat untuk orang lain. Dan ketika dia pergi, itu seluruh masyarakat akan bergembira. Bahkan nun sewu ada kisah nyata di salah satu kampung di wilayah Gondokusuma. Karena dia itu termasuk orang yang dalam hidupnya itu tidak pernah menghadirkan kebaikan untuk masyarakat di mana dia tinggal. Maka kemudian ketika ajal tiba, dia meninggal dunia, masyarakat banyak yang tidak mengucapkan kalimat inna lillahi wa inna ilaihi raji'un, tapi yang diucapkan adalah kalimat hamdalah, alhamdulillah. Nah, kita tidak ingin nasib kita seperti itu. Setidaknya kalaupun kita tidak memberikan manfaat kepada orang lain dari aspek materi, minimal dari tenaga kita, pikiran kita, ilmu kita, pengetahuan kita, dan ketika kita tidak ada atau kita meninggal dunia, semua orang masih mengenang kita sebagai orang baik dalam kehidupan kita. Jadi sisa waktu ini kita gunakan untuk itu, memperkuat diri kita agar kita tetap menjadi orang baik hari ini, hari esok, dan di hari-hari yang akan datang. Demikian Bapak Ibu kultum singkat malam hari ini, mudah-mudahan yang singkat ini bermanfaat. Saya akhiri, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.